Minta bawa nggak apa-apa ya? Iya, bawa aja. Langsung nih aku masuk. Ini udah klik. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Siang. Iya. Nih, duduk dulu. Iya. Oke. Ini benar dengan Mbak Nailun? Iya, benar. Memang yang udah kemarin ngisi Jipro ya untuk sesi konseling hari ini gitu. Nah, sebelumnya Ibu udah kami selamat siang dulu, selamat siang. Makasih udah jauh-jauh datang dari mana asalnya nih Pak Nailun? Saya ini tadi dari kos aja sih, Bu. Oh, Iya. kos daerah sini. Iya. Kalau asalnya asli rumahnya di mana? Saya aslinya Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, di Kediri. Bu tahu Kediri nggak? Tahu. Kampung Inggris. Iya, kampung Inggris. Iya. Jadi berarti bisa speak English? Enggak jago itu, tapi ngerti aja sih. Oke. Dia berarti apa namanya kesibukannya lagi apa nih? Sekarang kesibukannya lagi ngurus-ngurusin tugas, terus ngerjain tugas praktikum, terus portofolio gitu sih dulu banyak. Karena udah lagi menuju penghujung sesi semester ini gitu. Oke, jadi ini lagi itu ya mahasiswa Mbak Nailun. Iya. Mahasiswa semester 5 ya ini ya? Iya, semester 5 Bu saya. Semester 5 gitu. Oke, jadi ini biasanya di kos. Terus ini perjalanan macet atau enggak nih? Alhamdulillah jalanannya lancar sih Bu, karena ini kan lagi cuti ya, lagi tanggal merah. Jadi kayaknya orang-orang lagi nggak main-main itu. Iya. Lagi pada liburan ya? Jadi itu apa namanya jebres ya? Jebresnya lagi sepi ya, lagi tenang. Iya, lagi jebres tenang ini Bu. Jebres tenang. Oke. Terus tadi nggak kehujanan juga karena akhir-akhir ini kan biasanya cuacanya nggak nentu Lagi nih. nentu ya, tapi tadi waktu saya kesini berawan aja sih Bu, tapi cukup panas ya. Cukup Solo yang panas. Iya, tetap Solo yang panas seperti biasanya. Iya. Solo yang panas. Padahal kadang biasanya tuh hujan gede terus nanti langsung padahal siangnya panas nih, iya, hujan gede tiba-tiba. Kadang walaupun panas tetap hujan. Iya, nggak bisa diprediksi Bu. Hujan monyet. Iya, Oh, itu istilahnya ada ya? Iya, kalau daerah sini tuh ada namanya hujan monyet, hujan ketek. Kayak panas tapi tuh kayak hujan gitu kan, Miss. Malah kadang saya tuh ngerasa mulai aneh di sini, kan saya nggak asli sini kan. Iya. Saya tuh ngerasa aneh misalnya kadang di daerah kos saya tuh hujan. Nah, ntar nggak sampai 1 kilo tuh ternyata di sana kering. Jadi kayak ini saya bener-bener kayak butuh nanya teman dulu kayak di daerah kamu hujan nggak? Padahal itu cuma deket banget. Bisa misalkan nih saya lagi mau jajan sama teman, terus malam-malam hujan deras banget di saya. Terus kadang teman saya tuh tiba-tiba udah marah kayak, ayo buruan berangkat, katanya mau ngejemput gini-gini. Terus sayanya kan kayak bilang, nah ini masih hujan deras. Terus dia bilang, enggak, orang udah reda dari tadi gitu. Jadi di kos saya masih hujan deras. Berarti kayak padahal tuh kita cuma bersamingan, tapi iya, tuh kayak beda wilayah gitu, hujannya beda gitu ya. Agak culture shock sih Bu itu. Culture shock banget sih ya di Solo ya gitu. Terus jadi selain itu kadang ngerasain culture shock lain nggak di Solo? Betah nggak di Solo gimana nih? Di Solo alhamdulillah mungkin mulai ngerasa betahnya 6 bulan terakhir sih Bu. Jadi mulai bisa menikmati kayak oke, ternyata Solo itu indah. Dulu saya ngerasanya Solo tuh kayak kota yang nanggung, kayak ramai enggak tapi mirip Jogja, tapi enggak tapi sepi juga enggak. Iya gitu, kayak enggak jelas gitu arahnya kemana. Tapi ternyata sekarang ternyata justru ini yang bikin nyaman. Oke, 6 bulan terakhir berarti cukup lama juga untuk beradaptasi beradaptasi dari Kediri ya ke Solo gitu. Kalau di Kediri tuh juga ramai nggak sebenarnya? Kalau di Kediri kota sih ramai sih Bu. Kalau di daerah saya kan kabupaten, saya di kabupaten itu lumayan sepi, masih desa banget gitu. Oke, ya, tapi masih ada kayak happy-nya juga lagi Solo, kayak melihat luasnya dunia. Iya, dunia baru gitu. Dunia baru ya. Oke. Nah, berarti ini udah semester 5. Terus aku lihat juga ini
dari deskripsi singkatnya Mbak Nailon isi itu juga ada membahas tentang perkuliahan MBKM. Jadi Mbak Nailon ini ikut nggak kalau masuk kelas gitu ya program MBKM ini? Iya, jadi semacam rekognisi mata kuliah gitu Bu. Jadi saya tetap terdaftar mengikuti mata kuliah, tapi saya aktif di kegiatan luar sama kelompok MBKM. Jadi kayak semacam bikin project di luar kelas gitu, yang masih nyangkut tentang matkul itu. Iya. Oke, berarti kayak matkul tersebut langsung praktiknya gitu ya, gitu praktiknya. Oke, nah ini sebelum Ibu masuk lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari sisi konseling kali ini. Semoga tujuan dari sini tuh bisa Mbak Nailun datang ke sini kan juga pasti ingin menyelesaikan apa sih yang Mbak Nailun rasakan, daripada cuma muter-muter di Mbak Nailun rasain doang. Nah, terus di sini ada batas-batas layanan konseling. Di sini Ibu ingin menanamkan kalau apa yang kita bicarakan di sini juga akan tetap di sini, jadi nggak akan sampai keluar. Nah, biar Mbak Nailun bisa lebih percaya lagi bahwa nanti kan takutnya ada kayak aduh aku takut bilang nanti kalau mesti ibu ini akan bocor ke temennya kayak gitu. Nah itu ini ada informan consent yang bisa Mbak Nailun diisi dulu. Ini kayak surat tertulis gitu biar perjanjian kita ini akan tetap keep gitu. Oke. Ini harus namanya juga ya Bu? Iya, oke. Biar ditulis aja. Oke. Nah, Nailun Najwa Al-Fajriyah. Wow. Ini benar lahir waktu fajar. Iya, saya hari ini subuh Bu. Subuh. Iya. Wow. Wow, Jadi keren. masih azan gitu, saya brojol. Subuh-subuh ya. Ibunya berarti Agak ngerepotin orang kayaknya jam segitu juga bidan juga kayaknya baru begadang ya iya. ini. Kalau nggak harus bangun lebih awal, kalau nggak emang begadang dari malam ini. Keren. Wow. Bentar ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Nailun. Oke. Oh ya, tadi sebenarnya Ibu belum mengenalkan diri. Jadi perkenalkan nama Ibu Idi Fadel Sabina. Mbak Nailun bisa panggil Ibu Idi, Kak Idi, Tante. Jangan Tante itu lebih ya kita. balik ya. Aduh, jadi kayak tren sekarang ya gitu. Iya Bu. Oke, ya senyaman-nyaman aja. Tapi biasanya Ibu bisa dipanggil Mbak Ibu Nailun. Bu Idi aja. Oke. Iya Bu. Oke, nah terus tadi udah ngisi informan consent, jadi terus di sini waktu sesi konseling kali ini adalah 40 sampai 45 menit. Terus di sini juga itu harapkan Mbak Nailun bisa mengungkapkan sejujurnya apa yang Mbak Nailun rasakan tanpa ada kebohongan di antara kita, oke? Jadi nggak enak kan dibohongin juga kayak gitu. Terus setelah itu jika Mbak Nailun ingin ada jeda untuk minum apabila haus, ini ada minum limunan Mbak Nailun. Terus juga kalau Mbak Nailun ingin ke belakang atau ke toilet bisa Ibu bilang aja, nanti Ibu izinkan. Nah, terus di sini kita akan membahas tentang pembicaraan masalah utama ya, agar kita masalah utama, dan selain masalah utama bisa kita bahas di lain waktu agar pembicaraan ini bisa lebih fokus dan efektif. Oke. Mbak Nailun paham atau ada pertanyaan? Udah paham sih. Oke, bagus. Coba Mbak Nailun. Selanjutnya, Ibu meminta bisa ceritakan yang lebih lengkap supaya kita tuh bisa menemukan cara terbaik buat membantu permasalahan dari Mbak Nailun, atau bisa Mbak Nailun bisa menghadapi situasi tersebut. Jadi gini Bu, kan saya ini kan udah cukup lama di masa perkuliahan ini, kan udah ya menuju ke 3/4 masa kuliah gitu. Jadi udah setengah jalan tuh udah lebih gitu. Nah, dari semenjak awal perkuliahan tuh saya terbentuk oleh situasi bahwa saya tuh nggak bisa selalu punya teman yang banyak.
pun itu terjadi sebenarnya dari masa saya sekolah. Di sekolah pun saya dulu cuman punya teman dekat tuh bisa dibilang hitungan jadi kayak sekitar 3 sampai 4 orang aja dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya kayak istilahnya sekarang kan kayak circle gitu lah Bu ya, biar lebih gampang dibayangin. Nah hal itu pun ternyata terjadi juga ketika saya kuliah. Saya punya circle yang benar-benar kayak teman dekat saya banget itu hanya 3 orang, dan itu pun termasuk saya. Dan itu pun nggak apa ya, istilahnya di luar prodi gitu loh, di luar kelas saya. Nah untuk lingkungan kelas saya sendiri, saya tuh mungkin nggak punya 1 atau 2 teman yang lengket banget tuh nggak ada. Rata-rata sih saya netral gitu ya. Mungkin ada sih kecenderungan ke beberapa orang yang saya sering ngobrol dekat, tapi nggak yang sampai setiap hari bareng, securhat masalah itu banget tiap hari itu enggak. Nah tapi ya kalau di Pedi adalah mungkin sekian orang yang saya cenderung suka ngobrol sama mereka ini. Kemudian berhubung tadi saya juga udah ngomong kan kalau saya tuh juga lagi ikut program MBKM. Nah program MBKM ini, anggota kelompok yang terbentuk di dalam kelompok ini, anggotanya tuh anak-anak yang saya tuh nggak dekat sama sekali sama mereka. Ya mungkin ngobrol juga kayak sekilas aja gitu, mungkin nanyain tugas dan hanya sebatas urusan kampus, nggak yang personal banget lah. Nah program MBKM ini tuh kan agak terpisah sama anak-anak teman-teman saya yang sering saya ajak ngobrol, kayak jadinya saya misah gitu loh Bu sama mereka. Jadi saya gabungnya tuh sama anak-anak yang nggak deket. Saya tuh ngerasa, pertama saya jadi ngerasa agak ada gap sama teman-teman deket saya yang satu circle tadi juga, kan sama-sama kuliah di sini juga. Yeah. Terus saya juga jadi ada gap sama teman-teman di kelas yang saya sering ngobrol, meskipun gak deket banget, tapi saya kan jadi nggak seintens itu kan ngobrolnya. Jadi kayak saya makin ketinggalan info nih, kayak mereka lagi ngobrolin apa, lagi ada cerita apa di kampus, lagi gosip apa gitu kan. Iya. Biasanya yang bikin hubungan pertemanan hidup kan ya kayak gosip-gosip, cerita apa gitu kan. Terus sekarang malah saya nyemplungnya ke kelompok MBKM. Anggotanya 10 orang dan saya ini bukan, jadi gini, di antara 10 orang semuanya tuh dulunya berorientasi sama-sama jadi anggota Hima. Dengan saya ini bukan. Jadi kayak saya satu-satunya orang yang siapa nih gitu. Iya. Kayak lu siapa nih? Kenapa ikut di sini tiba-tiba gitu. Padahal ya itu mungkin pikiran saya aja sih, Bu. Cuman kayak saya agak sadar diri aja gitu. Saya agak berbeda daripada mereka ini. Saya tuh kayak kepikiran gimana ya nanti kalau misalkan aku survive MBKM yang mungkin nanti tugasnya banyak, proyeknya banyak, sedangkan mereka ini udah deket duluan dibanding saya. Mereka udah ada interaksi yang lebih banyak, yang sangat banyak. Iya, jadi kayak saya baru kayak hai gitu. Iya, mereka udah basah, kamu baru nyemplung nih. Iya, saya baru kayak kak gitu loh, kayak jatuhnya tuh mana gimana ya, saya tuh nggak pernah ada pengalaman untuk mengerjakan suatu proyek dalam waktu yang lama dengan orang yang sama. Apalagi lingkupnya kan nggak segede itu kan. Kalau Hima kan mungkin oke, banyak nih orangnya, bisa ketemu orang banyak. Nah ini kan saya satu semester harus sama mereka bersepuluh ini, pagi siang sore malam tuh chatannya yang sama mereka. Akhirnya ya interaksinya cuma terbatas sama lingkup ini aja gitu loh. Terus saya kayak mau, misalnya saya lagi butuh sesuatu hal ke teman-teman saya nih, teman-teman non MBKM ya kita sebutnya Bu, misalkan ke circle saya, sedangkan circle saya ini juga lagi sibuk. Kayak ada satu teman saya juga lagi ngurusin magang, satunya lagi ngurusin Hima, terus sedangkan teman-teman kelas saya udah heboh sendiri sama tugas-tugas yang reguler itu gitu loh. Jadi kayak saya tuh mau, misalkan saya mau sambat
atau mau cerita apa gitu, kayak udah gak nyambung gitu loh ngobrolnya. Kayak gimana ya, kalau sama circle saya mau ketemu nih, gue mau ketemu lu dong, ayo gini-gini, pusing banget, capek, abis pulang dari desa, kan saya BKM di desa, ayo main gitu. Terus ntar dia kayak, ih tapi gue lagi ngurusin ini, bentar ya, agak ntar. Saya tuh kayak ngerasa jadi, kok gitu sih, kan kayak saya jadi ngerasa kayak tertinggal gitu loh, ngerasa tertinggal, ngerasa kayak mikirnya tuh jadi negatif. Terus misalnya gini, saya lagi gini, dulu tuh chat WA saya tuh lumayan rame. Iya. Sama teman-teman kelas, teman-teman circle saya. Terus waktu saya ikut MBKM, itu HP saya bener-bener kayak sesepi itu, Bu. Jadi kadang misalkan saya lagi ada butuh sesuatu nih ke salah satu teman yang dulu pernah, yang sering ngobrol gitu, ngechat, terus dia balas. Terus saya tuh kayak, kok balasnya nggak asik gitu loh. Oh iya. Udah nggak asik lagi nih chatannya. Kayak jadi, oh iya, kayak sekedarnya aja. Nggak, saya ngerasa excitednya mereka tuh udah berkurang. Sedangkan sayanya masih kayak nyari-nyari mereka, kayak ayo dong, kayak dulu dong gitu loh. Jadi kayak saya lagi terpisah jauh sama teman-teman deket saya, dan saya jadi makin deket sama orang-orang yang nggak deket sama saya. Iya. Gitu, Ibu paham gak sih sama yang saya maksud? Jadi kayak kamu kayak merasa tuh kayak kamu aja tuh sebenarnya kamu juga apa ya, mungkin agak menanggung karena kamu harus mungkin kalau kedepannya kalau kamu nggak ikut MBKM bisa jadi bentuklah satu circlemu dengan teman yang sering ngobrol di kelas. Ya mungkin kedepannya what if kamu nggak ikut MBKM, kamu akan terbentuk tuh di situ. Iya sebenarnya, jadi kayak saya udah ada potensi bisa bikin circle Iya, baru di iya. kelas gitu. Apalagi tadi kamu mention kalau kamu tuh nggak tipe orang yang nggak bisa selalu punya teman banyak. Iya. Nah, padahal kamu punya ada potensi untuk terbentuknya aku punya circle gitu di udah kelas. mulai ada bibit-bibit gitu. Iya, gitu. Iya. Nah, tapi kamu sekarang tuh ikut MBKM. Dengan di MBKM ini kamu bertemu dengan orang-orang yang mereka itu udah punya waktu masa lalu yang dilakukan bersama. Iya. Yang kalau kita melakukan waktu terus kita lakukan bersama tuh itu tuh bisa buat deket lah sama orangnya. Iya. Nah, kamu baru mau masuk nih. Iya, jadi gitu. kayak istilahnya dari nol ya Kak gitu. Iya. Saya kan jadi aduh gimana ya gitu loh. Jadi kamu tadi ngerasa kayak kepikiran gitu ya. Kamu berarti kayak kepikiran mungkin kamu akan kalau zaman sekarang mungkin overthinking. Iya, jadi terus saya tuh jadi ngerasa kayak aduh gak pinter banget sih, kayak ayo dong bisa kayak Berinteraksi. Ayo kita bisa loh kayak bikin pertemanan baru. Iya. Dan kenapa kamu tuh nggak bisa melihat potensi-potensi itu dan kayak memanfaatkan situasi gitu loh. Baik. Nah, terus jadi sekarang yang Mbak Nel rasakan apa dari kepikiran itu sering nggak Mbak Nel ngerasa kepikiran kayak mungkin aduh ntar besok harus ketemu teman-teman MBKM nih kayak gitu, bisa nggak ya aku ngobrol sama mereka gitu? Apakah itu sering kepikiran gitu nggak kalau malam gitu? Iya sering banget sih Bu, apalagi waktu masih awal-awal pembentukan kan tuh kayak masih via Zoom doang nih. Itu tuh saya kayak nggak berani ngomong. Misalkan ditanyain, ini ada pendapat nggak? Terus kadang saya ditanyain gini, Nailun ayo coba kasih pendapat. Tadi kamu paham nggak apa yang dijelasin sama salah satu anggota gitu? Coba kamu rangkum dong, coba kamu respon dong. Terus saya tuh kayak baru berani tuh kalau diminta. Kalau nggak digitu saya kayak saya takut dikira so asik. Iya, kayak jadinya saya kayak butuh ditarik dulu gitu loh. Saya tuh nggak bisa kayak so asik duluan terus kayak hai gitu, saya nggak bisa. Oke, jadi apa ya yang Mbak Nel rasain itu juga mesti bener kayak itu kalau ibu di posisi Mbak Nel juga kayak akan aduh tolong
panggil aku duluan gitu, kayak Iya, kamu minta aku duluan untuk kasih berapa baru aku mau. iya. Gitu, oke. Jadi, nah tapi kondisi itu tuh kadang memengaruhi di kegiatan Mbak Nelo nggak sehari-hari, entah itu kayak di kampus atau di luar kampus gitu, berpengaruh nggak ya? Kalau di kampus, saya kan emang udah jarang kelas ya. Iya. Kalau untuk di kampus iya lumayan mempengaruhi karena ketika misalnya nih, saya kan masih ada 2 mata kuliah yang harus masuk kelas kan Bu. Iya. Jadi misalkan saya duduk nih di teman-teman yang saya sering ngobrol, saya tuh kayak ya udah saya jadinya kayak lebih pendiam gitu loh Bu, karena saya udah ngerasa beda sama mereka, udah nggak input, udah nggak asik. Iya, jadi mungkin kalau kayak aku mau gabung sama obrolan mereka pun Udah kayak ketinggalan. kayak nggak tahu, dan mereka kayak aduh mas aku harus dijelasin ulang dari Iya, awal gitu iya. kan. Jadi kayak saya tuh sering banget misalnya emang misalnya mereka lagi ngobrol nih, terus saya coba nimbrung kayak apa sih ini lagi bahas apa sih yang mana, terus dia langsung kayak ih kamu sih nggak tahu, kamu nggak masuk kemarin ini mata kuliah ini. Saya langsung kayak oh iya sih ya gimana ya, mau gimana Bu, orang saya ada kegiatan di situ gitu. Iya betul, betul. Oke, jadi yang Mbak Nur rasakan pasti kayak tadi yang memang itu sering kepikiran, dan itu bahkan berpengaruh ya, apalagi Mbak Nur masih ada 2 mata kuliah tanggungan yang emang harus bertemu sama sama teman-teman, kan berarti kan nggak mungkin setiap hari uh, nggak akan ketemu sama si temen yang sering iya, ngobrol ini iya. kan, kayak gitu. Oke, nah di sini kita akan selanjutnya akan menentukan tujuan. Jadi apa sih yang ingin kita capai gitu dalam ini. Nah untuk bantu itu, Ibu ada self help yang nah dan ini nantinya akan kita isi bareng dan juga akan dibawa pulang jadi PR untuk Mbak Nail. Tapi di sini sekarang saya isi. Iya, di sini kita akan ngisi bareng, dan kita sebelumnya sih kita akan membahas bareng nih. Oh, gitu. Nah, kalau gitu tadi kan Mbak Nail juga mention masih awal-awal tuh kadang sama teman-teman MBKM masih kalau nggak diminta duluan Mbak Nail nggak akan speak up, nggak akan kayak gitu. Jadi harus kayak ayo Nailun, apakah ada pendapat? Ayo Nailun, gitu. Nah, pasti kan nggak semua orang pasti akan selalu untuk menarik Mbak Nailun kayak gitu. Nggak akan orang kan nggak akan selalu kayak ayo, dan pasti kan ada Mbak Nailun ada nggak untuk perasaan kayak aku juga ingin untuk mencoba masuk duluan, benar-benar ada keberanian gitu, pernah mencoba gitu? Kalau beranian Atau ada suatu interaksi yang bikin Mbak Nel tuh nyaman sama mereka? ada sih Bu, ada biasanya mereka tuh kayak mulai apa ya, misalnya mereka lagi ngebahas tentang hal-hal yang ringan yang kayak misal makanan di sini enak, atau misalkan tentang rasa matcha, itu baru kayak ya gini. Cuman kalau untuk pembahasan yang misalnya ngobrolin tentang orang atau ngebahas organisasi atau apa gitu, saya nggak berani, saya kayak oh ya gitu doang. Yang percakapan umum dulu aja gitu. Iya. Nah tapi terus jadi apa sih sebenarnya yang pengen Mbak Nel harapkan dalam dinamika di kelompok MBKM? Kayak apa sih? Apakah kayak biar Mbak Nel tuh bisa lebih nyaman untuk berkomunikasi gitu? Saya pengennya tuh saya pengen bisa include, bisa merasa lebih menyetarakan diri saya dengan mereka ini gitu loh Bu. Saya pengennya tuh bisa lebih bonding, lebih bonding, berfrekuensi ya. Karena kan kalau mereka udah sefrekuensi terus saya tiba-tiba masuk kan kayak agak aneh. Oh iya Bu, dan ini juga sempat dibilang sama teman saya sih kemarin. Ini salah satu teman MBKM saya ya, dia pernah ngomong gini, aku tuh sebenarnya juga di awal tuh gini, bentar sih bingung Bu ceritanya. Jadi gini, kan setiap ada kumpulan
rapat atau sesuatu yang membahas suatu proker, kan pasti di awalnya kan ada rapat. Nah di rapat itu saya termasuk orang yang paling on time. Saya emang kebiasaannya tuh on time gitu loh, apalagi buat belum kenal orang, terus kayak baru pertama tuh saya on time banget karena emang saya menghargai waktu. Tapi ternyata hal itu tidak menjadi suatu hal yang dirasakan juga oleh teman-teman kelompok saya. Jadi mereka ngaret. Dan ada satu celetukan dari salah satu teman saya tuh ngomong gini, sebenarnya aku tuh dari awal-awal tuh sungkan tahu sama kamu karena kamu tuh orangnya on time banget. Terus apa namanya? Sedangkan kita mereka yang anak hima kan emang anak hima kan Bu mereka. Iya. Kita tuh kebiasaannya kalau rapat gitu itu pasti mundur dan molor. Jadinya ya udah kita kalau belum ada yang datang kita nggak bakal OTW, harus nunggu ada yang datang dulu. Terus kayak saya tuh ngerasa oh berarti mereka juga ngerasa ada gap sebenarnya sama saya, makanya mereka bisa sampai ngerasa sungkan sama Mbak Nel. Iya, saya tuh pengennya kayak anak-anak tuh ayolah jangan nggak enakan sama saya, padahal saya juga sebenarnya nggak enakan sama mereka juga gitu loh Bu. Jadi kayak Ibu Sis lagi kalau Mbak Nel tuh pengen sama teman-teman Mbak Nel tuh bisa udah kamu kayak sama siapa aja sih Iya, saya gitu pengen ya. gitu, saya tuh pengen Iya, ngerasa kayak gitu. Iya. Cuman kan saya masih di sini nih, mereka kan udah di sini nih, mereka satu kelompok saya. Ternyata yang merasakan sungkan tuh nggak cuma Mbak Nailun, ternyata Iya. mereka juga ada rasa sungkan ke Mbak Nailun Iya, gitu. Nah, gitu. oke, jadi kayak biar Mbak Nailun bisa lebih apa ya, lebih sama teman-teman tuh lebih akrab dan lebih bonding, lebih satu frekuensi gitu ya. Oke, nah kalau gitu tadi Mbak Nailun juga kayak apa namanya, kalau Mbak Nur merasa kalau Mbak Nur tuh orang yang menghargai waktu juga gitu. Terus tadi juga di awal Mbak Nur kayak kalau Mbak Nur tuh merasa nggak bisa punya teman banyak kayak gitu. Nah kalau kayak gitu coba deh, itu tuh menurut ibu dan ibu itu kayak terlalu bahasanya terlalu keras untuk diri Mbak Nur. Gimana kalau kita sederhanakan kalimat tersebut, jadi kayak kalau Mbak Nailun nggak pernah ngerasa deket sama teman kelompok kayak gitu, nggak bisa bergaul. Iya, nggak bisa bergaul. Nah itu kita coba ngomongin dengan cara yang lebih ringan, kayak Mbak Nailun tuh Mbak Nailun tuh sedang merasa kesulitan untuk mulai interaksi dengan orang baru karena emang Mbak Nailun tuh belum terbiasa kayak gitu. Jadi kayak itu bisa lebih menggambarkan situasinya dan nggak menyalahkan Mbak Nailun kayak kenapa sih aku susah berinteraksi sama orang baru. Itu bukan salah Mbak Nelon, tapi emang keadaannya Mbak Nelon tuh belum terbiasa aja gitu. Nah kalau gitu tadi kan kita udah ngelakuin tujuan nih, tujuannya kita biar Mbak Nelon bisa lebih bonding, lebih akrab, lebih frekuensi, lebih kayak wah gak sama siapa aja gitu sama teman-teman kelompok MBKM. Nah kita dalam Mbak Nelon nih, apakah bakalan ada hambatan yang mungkin untuk kita mencapai tujuan tersebut yang akan terjadi terkait kondisi itu? Untuk mendapatkan tujuan itu apa sih menurut Mbak Nelun hambatan yang akan terjadi? Kesulitannya itu. Kesulitannya adalah apa ya? Atau mungkin contohnya kayak apa? Contohnya misal nih kayak kayak waktu bersama mereka tadi Mbak Nelun udah bilang kalau aku nggak akan bilang kalau nggak ditarik duluan. Berarti kan Mbak Nelun tuh merasa kalau takut untuk memulai percakapan. Mbak Nelun kayak apakah itu tuh ada alasan tertentu yang buat Mbak Nelun tuh ragu kayak aduh aku ngomong duluan nggak ya gitu, ada nggak sebenarnya? Ya tadi saya tuh ngerasa kayak ya takut dicap so asik aja gitu loh Bu. Terus saya kan agak beda nih jokesnya sama mereka di awal. Karena menurut saya jokes anak hima tuh ya udah bercandaan internalnya mereka. Saya itu nggak nyambung di awalnya. Kayak apa sih emang mereka bercandaan apa sih? Saya harus nanya dulu ke mereka biar bisa kayak mau ketawa aja tuh saya harus mikir dulu, saya harus kita dibahas apa sih gitu loh.
Kan aneh ya Bu. Iya, oke. Oke. Jadi itu kayak pikiran agak Mbak kayak aduh ntar kalau aku ngomong duluan so asik garing nggak ya Iya, gitu mereka iya. masuk gak ya jokesnya aku Iya, kayak iya, gitu. iya. Oke. Nah tapi sekarang kayak apakah ada nggak sih saat-saat tertentu atau momen-momen tertentu di mana Mbak Nun tuh ngerasa lebih nyaman atau berhasil komunikasi? Kecuali tadi mungkin dengan percakapan yang umum ya, yang tadi kayak mungkin makan gimana gitu ya, ataukah ada momen tertentu, momen lain selain itu? Biasanya pas lagi pada bercandaan tentang kayak ya ini kan kita udah kuliah terus kadang biasanya kan kayak deket sama orang gitu Iya. kan. Nah, itu kalau mulai senggol-senggolan kayak gitu saya tuh kena tuh biasanya mulai kayak akhirnya saya bisa bercanda terus bisa bercandain balik ke mereka Oke. gitu. Ya, itu kayak momen-momen yang kayak wah aku ngerasa di Bercandanya situ personal iya, gitu. personal dan kayak mungkin Mbak apa ya di situ Mbak Nuna kan merasa kayak wah asik apa ya ngalir Iya, ngalir iya. gitu Terus kayak percakapannya. kalau personal kan biasanya mereka kayak sok tahu gitu loh Bu tentang diri saya. Terus kayak saya jadinya mikir oh ternyata mereka lumayan merhatiin aku ya. Iya. Oh ternyata aku tuh kisahnya begini gitu. Oke. Nah, oke. Jadi ya di sini tadi Mbak Nuna udah ngejelasin kalau Mbak Nuna tuh merasa kayak cemas dan takut untuk apakah bisa bonding gitu sama teman-teman MBKM dan Mbak Nuna kan ngerasa kayak canggung dengan teman-teman yang sering ngobrol di kelas kayak gitu. Nah, setelah itu kita akan bicarakan tentang rasa tadi, rasa sungkan dan rasa sungkan Mbak Nailun yang Mbak Nun alami. Nah, kira-kira apa sih ada kelebihan apa dalam diri Mbak Nailun yang bisa membantu Mbak Nailun tuh memulai interaksi dengan teman sekelompok? Mungkin kayak kemampuan mendengarkan dengan baik atau kepekaan terhadap situasi gitu. Mbak Nailun apa nih? Kalau untuk peka tuh kadang saya nggak terlalu peka jujur ya Bu. Iya. Kayak pun kalaupun peka tuh saya masih mikir kayak iya nggak sih ya aku misalnya saya ngerasa teman saya lagi butuh sesuatu terus saya tuh mau bantu misal kayak apa ya ya gitu lah misalnya terus saya mau nge-reach out kamu butuh ini terus saya kayak enggak sih kayaknya nggak butuh nggak sih tapi kayaknya butuh deh tapi saya nggak berani gitu loh. Gitu. Saya nggak jujur nggak terlalu peka karena kalau kelebihan tuh pertama mungkin saya kadang ada merasa beberapa momen tuh orang-orang kayak nggak berani ngebecandain saya berlebihan. Jadi kayak orang-orang tuh ngerasa saya tuh orang yang serius terus agak ada sesuatu yang apa ya Bu istilahnya tuh bukan berwibawa cuman orang-orang tuh jadi kayak nggak agak menghormati gitu loh. Iya. Saya ngerasanya tuh gitu teman-teman saya. Nah tuh kalau digini tuh nggak bisa kalau misalnya mau dibuat bercandanya apa tuh jangan kayak saya ngerasa saya takut ngomongnya berlebihan gitu loh Bu. Oke. Jadi kayak tapi itu sebenarnya tadi kan Mbak Nuna kalau nggak terlalu peka nih tapi sebenarnya Mbak Nuna juga peka kayak cuma Mbak Nuna kayak ngerasa kayak bener nggak sih iya. dia butuh nggak ya gitu bener nggak ya ntar kalau enggak apa salah kayak gitu iya, ya iya. Oke. Nah tapi mungkin kalau dari sedangkan yang tadi juga Mbak Nuna kayak ngerasa kalau teman-teman tuh nggak berani untuk Mbak bercandain Mbak Nailun ya. Iya. Nah mungkin aja tadi Mbak Nailun udah padahal Mbak Nailun tahu mungkin aja mereka tuh menghargai Mbak Nailun kayak gitu sisi sudut pandangnya mereka tuh mungkin Mbak Nailun ngerasa Mbak Nailun dilihat dari mereka nggak aku kayaknya nggak berwibawa kayak gitu. Tapi mungkin aja dari sudut pandang mereka tuh menghargai dan menghormati Mbak Nailun gitu. Nah terus habis ini kita akan Mbak Nailun nih karena Mbak Nailun tadi udah kita udah ada tujuan, terus kita udah ada kelebihan juga nih Mbak Nailun. Nah kira-kira apa rencana Mbak Nailun ke depannya untuk memulai lebih nyaman dengan teman kelompok MBKM? Aduh susah nih Bu apa ya
biar lebih Iya, lebih nyaman kan mesti harus ada perubahan, nggak mungkin kan Mbak Ern selama satu semester ke depan akan gini-gini terus kayak gitu. ya. Mungkin upaya kayak Mbak Nelon tadi mungkin ada kelebihan untuk peka yang tadi, mungkin peka tadi bisa meningkatkan lagi. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kita udah peka terus, nggak perlu kayak mereka butuh nggak, mereka kita tawarin aja kayak gitu, ditolak juga nggak apa-apa. Nah itu nih Bu, kan saya mulai tahu nih, saya tuh pernah satu kali di momen teman-teman tuh lagi lapar gitu. Terus saya tuh pengen saya tuh gabung ikut di rapat itu, cuman karena saya lagi pengen keluar dari tempat rapat itu ya udahlah, aku aja yang beliin kepengenannya mereka ini, kayak aku mau keluar nih, nitip aja lah, aku aja yang beliin, kalian di sini aja biar aku yang keluar gitu. Dan ternyata mereka tuh kayak happy, terus iya nih, kayak mereka responnya tuh nyenengin gitu loh. Kayaknya sih kalau untuk rencana-rencana kedepannya yang bisa saya lakuin, kayaknya ya Bu, karena kayaknya tuh mungkin bisa saya lakuin lagi hal yang udah pernah saya coba tadi, kayak ya beliin makanan itu kayak ya termasuk peka gak sih ini Bu, peka itu termasuk peka loh. Badan kayak wah ini kan kita udah rapat lama nih, rapat ini mungkin juga kayak badan udah ngerasa kayak wah aku harus perlu keluar udara segar, betul segar, tapi butuh udara segar itu pun membuat mereka tuh kayak peka, wah pas nih mereka lagi lapar kayak gitu. Udah kayak gitu saya tawarin aja ya Bu. Oke, bagus. Nah selanjutnya Ibu mau minta nih dari pembicaraan kita tadi, Mbak tuh udah mulai menemukan arah dan rencana yang ingin dilakukan nggak? Boleh nggak kayak Mbak Nailun menuliskan kembali secara singkat masalah yang terjadi serta alternatif yang telah kita lakukan. Nah, boleh nih Mbak Nailun tulis di sini seperti tadi. Jadi kayak saya nulisin cerita saya dulu yang pertama. Iya, Mbak Nailun kayak secara singkat masalah aja. Apa sih yang kita bahas tadi, terus apakah Mbak Nailun tuh udah menemukan arah sama rencana yang ingin dilakukan kayak gitu. Berarti kalau tujuan tuh tadi yang tentang saya pengen bonding tadi ya, lebih akrab gitu. Oke. Nah, habis ini terus ada nggak sih perubahan yang perasaan berbeda dari Mbak Nailun merasakan sekarang sama sebelum datang ke sini nih? Ada nggak nih? Ada banget Bu, karena tadi kan saya saya tuh nggak selalu ngeh bahwa saya tuh ternyata udah pernah ngelakuin upaya usaha gitu ya. Yang ternyata kayak oh iya ya, itu sebenarnya tuh bisa ya. Dan saya baru ngehnya ini tadi waktu sebutannya kayak ya iya sih. Betul. Iya sih gitu. Oke. Nah, terus tadi kan kita udah menentukan kayak tadi Mbak Nailun langkah-langkah yang Mbak Nailun bilang kalau Mbak Nailun akan melakukan hal-hal yang pernah melakukan lagi hal-hal yang pernah Mbak Nailun lakukan. Nah, itu udah nanti akan Ibu kasih nih ada satu lagi, nanti bisa Mbak Nailun tulis lagi hal-hal tadi yang berarti kan nanti judulnya di sini melakukan lagi hal-hal yang pernah Mbak Nailun lakukan. Itu kan tadi kayak membelikan titipan kayak gitu. Nah, itu udah langkah bagus banget yang bisa
menuju tujuan Mbak Nailun, yaitu bisa bonding bersama teman-teman MBKM. Nah, ini nanti bisa Mbak Nailun bawa ke kelasnya kayak gitu. Mbak Nailun udah melaksanakan hal-hal tersebut, ini nanti Mbak Nailun checklist aja. Terus ini ada kayak gimana sih perasaan Mbak Nailun setelah itu gitu. Jadi kayak macam to-do list gitu Iya, ya. betul banget. Oke. Nah, terus ini juga ada tujuannya biar Mbak Nailun selalu termotivasi untuk mencapai kebondingan dengan teman-teman MBKM. Oke. Nah, selanjutnya Ibu percaya kalau Mbak Nailun tuh punya kekuatan, keteguhan untuk menghadapi situasi itu. Mbak Nailun bisa mampu melewati masa-masa sulit ini karena pasti itu jawabannya cuma waktu. Ntar kita ke depannya, karena biasanya kalau orang yang kita melakukan waktu bersama-sama itu kan tambah merekat gitu. Oke. Dan ketika Mbak Nailun merasa kayak kesepian atau cemas tadi, kepikiran, ingat bahwa masih banyak orang yang melihat kebaikan dan kemampuan Mbak Nailun. Nah, terus Mbak Nailun juga udah berhasil sampai semester 5 ini mengikuti program MBKM dan berani untuk datang ke konseling ini. Itu semua adalah bukti bahwa Mbak Nailun tuh punya kemampuan untuk berkembang. Nah, setelah ini Ibu kirimkan dari WA tentang ada evaluasi, nanti bisa Mbak Nailun isi. Di situ nanti isinya ada kayak ringkasan dari proses konseling ini yang telah berlangsung, terus penguatan serta dukungan-dukungan terhadap langkah-langkah yang ingin dicapai. Nah, terus nanti itu di WA di Gfam ada kayak perkembangan untuk rencana kedepannya, apakah ingin menjadwal sesi ulang kayak gitu. Itu nanti bisa kita komunikasi lagi lewat WA kayak gitu. Nah, terus ini ada lembar evaluasi sebagai bentuk umpan balik terhadap proses konseling ini. Bisa Mbak Nailun isi dulu sekarang ya. Oke, makasih Mbak Nailun. Nah, ini jadi juga udah Ibu nih buat arsipnya Ibu. Nah, nanti juga Mbak Nailun udah sadar kalau ternyata Mbak Nailun punya kelebihan untuk bisa mencapai tujuan tadi. Nah, setelah ini terima kasih sudah datang, sudah percaya Ibu untuk transisi konseling kali ini. Semoga tujuan tersebut bisa tercapai oleh Mbak Nailun ya. Oke ya Bu. Iya, semoga bisa lebih akrab, lebih bonding, dan lebih kayak gitu banget sama teman-teman MBKM, dan juga nggak lepas dari teman-teman yang emang udah sering ngobrol itu dengan teman-teman sekelas. Oke Mbak Nailun, semoga setelah ini Mbak Nailun ada rencana lagi mau kegiatan? Kayaknya saya habis ini mau ke kos teman saya sih Bu, mau ada janjian mau makan bareng. Oke, semoga bisa lebih akrab nih sama Iya. teman-teman yang tadi circle awal juga itu ya. Semoga ya Bu. Soalnya Iya. saya lumayan ya sayang banget gak sih kalau pertemanannya jadi longgar lah. Iya, sayang banget. Sebenarnya saya mau ucapin makasih ya Bu udah dengerin aku cerita. Semoga Ibu hari ini pekerjaannya lancar. Amin, makasih ya Makasih ya, Mbak Bu. Nailun. Iya. Hati-hati di jalan ya. Ini Assalamualaikum. bisa dibawa untuk Oh iya selanjutnya. lupa Bu. Hati-hati Mbak Iya. Nailun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 40.